Dari 3 riwayat itu, ini hadis kan beritanya sama. Satu berita menyebutkan di manakah, siapakah, apakah, nah, itu kan. Kenapa kemudian yang dipakai cuma satu riwayat? Bukankah satu hadis menjelaskan hadis yang lain? Jadi dalam ilmu hadis, kalau ada hadis berbeda, itu metode pertamanya dijamak, dicari kesamaan maknanya. Sekarang nih, ini udah sering kita ulang-ulang dulu ya. Dulu zaman-zaman awal kita buat daurah-daurah akidah di Riau, di Malaysia ya. Kalau ada orang agama sebelah bilang Gusti Allah di langit, itu jadi muslim nggak Pak? Orang bilang Gusti Allah di langit jadi muslim nggak? Orang agama sebelah nih, dia bilang Gusti Allah di langit, gimana? Masuk Islam nggak dia? Belum, nggak sah. Kita di zaman yang alhamdulillah banyak tantangan tapi banyak kemudahan. Tantangannya siapa saja bisa ngomong apa saja. Benar Ibu ya? Siapa saja bisa ngomong apa aja. Tapi enaknya siapa saja bisa berguru kepada siapa saja di mana saja. Ini Ustadz Asmar katanya lagi nyetir dengerin aneh. Itu bid'ah itu Ustadz. Yang tidak tergambarkan oleh orang-orang di masa sahabat Rasulullah, di masa sahabat-sahabat tabi'in, di masa Imam Bukhari, di masa Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ghazali, imam-imam. Bahkan mungkin di zaman mudanya Syekh Muda Abdul Manaf tidak terbayang ini. Orang bisa berguru jarak jauh, berbicara jarak jauh. Aplikasi Zoom ya, kita bisa ngobrol, lihat muka, baca kitab bareng-bareng walaupun dari mana-mana. Ini kemudahannya, anugerahnya. Tapi masalahnya yang pertama tadi, siapa saja bisa ngomong apa saja. Sampai selevel ketua komisi fatwa diceramahi oleh anak baru hijrah, tamat SMP lagi. Apa kata dia? Kau harus percaya Tuhan itu di langit. Nggak boleh pakai Tuhan, Allah itu di langit. Sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Imam Muslim, jadi suatu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam ini punya karyawati, budaknya sendiri. Dulu budak beda dengan karyawati, nggak digaji. Budaknya ini agak lelet mikirnya. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Hajar. Lelet mikir tuh kan, lelet mikir. Itu bukan penghinaan terhadap sahabat Nabi, enggak. Itu kenyataannya, biasa aja menyebut begitu ya. Orang bati susah, kalau kapal itu susah. Memahami perintah itu tidak mudah. Akhirnya adalah beberapa kasus ternaknya tidak beres. Jadi dia ngurus ternak Ibnul Hakam. Maka Ibnul Hakam keselnya bukan main. Lalu beliau bernazar, kalau dia ini beriman menurut Rasulullah, saya akan merdekakan. Maka dibawalah kepada Rasulullah supaya disidang, ditanya. Maka dalam riwayat hadis Nabi ada 3 versi riwayat. Sedangkan
kelompok seberang yang disebut tadi oleh Buya Muhammad Zawir Huda. Nah, si anak SMP ini baru membaca satu riwayat Imam Muslim. Ada 3 riwayat, 3 versi. Riwayat pertama, Nabi bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Kalau bahasa Jawanya gimana Pak? Allah nengdi. Oh, Tuhan Gusti Allah ya. Gusti Allah nengdi gitu. Bojoku wong Jawa Pak. Bojoku Minang. Baleh cakak. Tapi nggak bisa ngomong Jawa Pak, cuma gitu doang bisanya. Taunya kepriben, susah ya. Nggak, kalau bahasa Arab saya bisa, mau lagi tidur juga bisa. Pas ngomong bahasa Jawa kok patah-patah ya. Ini Nabi nanya, Aina Allah, di mana Allah? Ini satu versi. Kalau ditanya di mana, jawabnya apa? Riwayat ini menyebutkan Jariyah, budak perempuan, menjawab fis sama, di mana? Di langit. Sama itu juga berarti kulluma yasmu, semua yang di atas. Sumu artinya atas, tinggi. Makanya di Saudi orang petinggi-petinggi itu disebut sahibus sumu. Ya, sahibus sumu. Kalau ulama disebut sahibul fadilah. Itu orang Wahabi itu Pak. Giliran nama Nabi nggak boleh pakai Sayyidina. Kalau Syekh dipanggil sahibul fadilah. Tapi kalau Nabi, Sayyidina bid'ah. Itu satu riwayat, dijawab oleh perempuan fis sama, di langit. Riwayat kedua, kita potong aja riwayatnya. Nabi bertanya, pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi pertanyaannya man rabbuk, siapa Rabbmu, penciptamu, yang engkau sembah siapa? Maka dia jawab Allah. Riwayat ketiga, dan ini ada di riwayat Imam Ahmad ya tadi, riwayatnya Hasan, disebutkan bahwa Nabi bertanya, atashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau hai budak perempuan percaya tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Aku Rasulullah. Jawab perempuan itu, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah. Dari 3 riwayat itu, ini hadis kan beritanya sama. Satu berita menyebutkan di manakah, siapakah, apakah, nah, itu kan. Kenapa kemudian yang dipakai cuma satu riwayat? Bukankah satu hadis menjelaskan hadis yang lain? Jadi dalam ilmu hadis, kalau ada hadis berbeda, itu metode pertamanya dijamak, dicari kesamaan maknanya. Sekarang nih, ini udah sering kita ulang-ulang dulu ya. Dulu zaman-zaman awal kita buat daurah-daurah akidah di Riau, di Malaysia ya. Kalau ada orang agama sebelah bilang Gusti Allah di langit, itu jadi muslim nggak Pak? Orang bilang Gusti Allah di langit jadi muslim nggak? Orang agama sebelah nih, dia bilang Gusti Allah di langit, gimana? Masuk Islam nggak dia? Belum, nggak sah. Ada orang bilang Allah di langit, Allah di langit, terserah mau bahasanya apa, itu kan dialek aja. Jadi udah masuk Islam belum nih? Belum. Kapan seseorang sah masuk Islam? Pakai riwayat pertama atau ketiga? Yang ketiga.
yaitu syahadat. Syahadat itu kalau di agama sebelah baptis, persaksian, kira-kira begitu. Sama kok, semua agama begitu. Ya, maka seseorang tidak akan pindah agama kecuali dia kemudian bersaksi, memberikan persaksian dengan istilah agama masing-masing. Di dalam Islam, seseorang tidak disebut muslim kalau dia tidak memberikan persaksian itu. Jadi, secara riwayat seakan yang kuat adalah riwayat Imam Muslim. Tapi secara ilmu akidah mana yang kuat? Yang kedua dan ketiga.